Lumayan nih. Sekarang dari awal udah ada snacknya bro. Yoi. Ya, aman. Oke, langsung aja kita mulai. Kembali lagi di Cinepod bersama gua Dwiki Dilan. Dan kali ini gue pengen ngebahas film yang terinspirasi dari kisah nyata terbaik versi Cinemax. Jadi gue udah memberikan udah mencatat list-list film-film terbaik versi kita nih, versi Cinemax yang diambil dari kisah nyata. Ini film ini udah kita taruh di list yang sudah dikurasi oleh tim Cinemax ya teman-teman ya. Jadi gue akan memberikan tiga rekomendasi film yang diambil dari kisah nyata yang terbaik menurut kita. Film pertama yang akan gue bahas yaitu adalah City of God. Jadi City of God ini adalah salah satu film yang menggambarkan genrenya itu thriller dan kriminal. Masa genre kriminal? Thriller dan action ya. Jadi menceritakan tentang kriminal yang terjadi di salah satu kota yang ada di Brazil. Yang kota ini diselimuti oleh kemiskinan, jadi narkotika dan senjata ilegal tuh ada di mana-mana. Dan serunya yang ada di film ini itu nggak cuma tembak-tembakan aja dan bunuh-bunuhan teman-teman. Jadi isinya itu ada storyline yang bagus banget, plot dan pacingnya itu bagus-bagus banget menurut gua. Dan di dalam film ini banyak banget flashback yang menggunakan editing yang ciamik sekali. Padahal ini masih tahun 2002 kalau nggak salah. Nah itu editingnya udah bagus-bagus banget kayak split screen, flashback dari orang dewasa lagi gimana, tiba-tiba editingnya gimana jadi anak kecil lagi. Jadi banyak banget cerita-cerita yang editan-editan yang membuat cerita ini menjadi lebih bagus dan kreatif banget. Dari karakter build up ya seorang anak kecil sampai dewasanya, itu karakter build up-nya menurut gue bagus banget. Susah loh cari aktor-aktor anak kecil yang bisa acting dengan membawa jiwa kejam dan membawakannya dengan bagus banget ya di dalam film. Eksekusi bagus banget di dalam film. Dan film ini sebenarnya 2 jam lebih durasinya. Tapi gue yakin kalau misalnya lu tonton ini, ya mungkin ada sedikit rasa bosen. Tapi nggak bakal bosen yang bosen parah. Karena ini banyak banget plot twist dan pacingnya tuh lumayan cepat menurut gue. Jadi nggak susah lah bikin orang-orang yang nonton ini jadi rasa bosen. Kalau untuk City of God, gue kasih 8,7/10. Selanjutnya, ada film Come and See. Nah, ini kalau misalnya lu pecinta film nih, pasti di sosial media lu udah sering banget dilewatin oleh film ini nih. Kayak cuplikan-cuplikannya atau scene-scene sedihnya atau scene-scene yang pokoknya yang seru banget lah, pasti lewat di FYP lu atau di sosmed lu ya teman-teman ya. Jadi Come and See ini disutradari oleh Elem Klimov ya di tahun 1985. Terkenal sebagai film anti-war yang paling mengerikan dan paling terbaik sampai sekarang nih. Kenapa dibilang mengerikan? Karena ini menceritakan tentang Perang Dunia Kedua, yang menceritakan tentang tentara Jerman yaitu Nazi yang ingin mendominasi Eropa. Nah, lu bayangin deh kan banyak tuh film-film yang menggambarkan tentara Nazi itu sebagai tentara yang kejam dan memiliki penyiksaan mereka sendiri yang dengan alibinya untuk penelitian teman-teman. Makanya itu kenapa bisa dibilang sebagai film anti-war yang paling kejam dan paling terbaik ya. Dan dari segi audio, kalau misal lu pengen tahu nih seberapa pentingnya sound design atau audio di dalam film, lu harus nonton ini. Karena banyak banget sound-sound yang lu jarang dengar di film-film lain atau efek-efek di film-film lain, tapi di sini ada dan itu membuat plot-plotnya itu menjadi lebih menegangkan lagi teman-teman. Pokoknya ini wajib banget lu tonton ya. Needle drop yang ada di dalam film ini juga canggih banget, ditambah dengan sinematografi yang diambil di dalam film-film ini untuk membuat scene-scene yang ada di dalamnya itu menjadi lebih menegangkan. Kalau misalnya lu lihat jadi yang harusnya nggak terlalu sedih jadi sedih, yang nggak terlalu serem jadi serem, dan apalagi acting dari orang-orang yang aktor-aktor yang underrated ya, yang tidak terlalu populer itu ada di dalam sini dan actingnya ternyata bagus banget teman-teman. Untuk film Come and See, gue berikan 9/10. Ntar ada tepuk tangan nih bang ya. Raging Bull. Jadi Raging Bull ini salah satu film yang disutradarai oleh Martin Scorsese. Bacanya bagaimana sih gitu, Scorsese. Ya pokoknya gitulah ya, Martin Scorsese. Jadi Martin Scorsese ini terkenal dengan film-film yang menggunakan aktor Robert De Niro karena emang
selain dia suka dengan Robert De Niro, dan Robert De Niro juga menjadi aktor yang apa ya, yang disuruh action enak, disuruh komedi juga enak. Pokoknya enak banget lah mengikuti karakter filmnya Martin Scorsese. Dan film ini kalau misalnya udah tonton, ini sebenarnya bukan tentang boxing teman-teman. Ini adalah tentang seorang pria ya yang berusaha untuk keluar dari sisi-sisi sifat buruknya seperti pemarah, gampang cemburu, terus negative thinking terus. Nah, ini sebenarnya cerita tentang seorang pria yang mencoba keluar dari sifat-sifat ini nih. Dan untuk scene dimana dia berantem di dalam ring, dia dipukul, dia memukul, itu sebenarnya adalah apa ya kalau menurut gue ya, itu kalau misalnya dia dapat pukulan itu berarti hukuman dalam hidup untuk dia. Kalau misalnya dia yang mukul atau mengalahkan musuhnya, itu adalah pelampiasan keburukan-keburukan dia yang ada di kehidupan sehari-hari menjadi ke situ teman-teman. Itu, dan sebenarnya faktanya ini adalah film yang diadaptasi dari sebuah novel yang dijadikan film. Sebenarnya ini adalah novel yang seringkali ditunjukkan kepada Martin oleh Robert De Niro, bang, ini film ini bagus nih bang, begitu kan. Tapi Martin Scorsese ini selalu menolak karena dia tidak tertarik dengan hal-hal yang berbau olahraga, yang berbau sport. Sampai akhirnya Martin Scorsese ini jatuh di kehidupan yang paling rendahnya dia, di mana film New Yorknya dia itu benar-benar flop banget, nggak laku gitu. Akhirnya dia hampir overdosis akan obat-obatan yang dia telan karena depresinya dia itu. Nah, akhirnya dia masuk rumah sakit, Robert De Niro ngejenguk, dan mereka membahas soal novel itu, dan akhirnya terjadilah film ini. Dan bisa dibilang, kata Martin Scorsese sendiri, film ini adalah film yang menjadi penyelamat hidup dia sampai sekarang teman-teman. Gokil. Untuk Raging Bull gua akan kasih 9,7/10. Weh. Ntar ada suara barong saya bang ya. Legend of Zelda, ini kita masuk ke segmen berita ya teman-teman ya. Legend of Zelda live action ini ternyata resmi digarap. Gokil nih, ini kalau misalnya buat orang-orang dari kelahiran 90-an atau lebih muda, lebih tua, ini sebenarnya pasti udah tahu banget nih sama game Nintendo kali ini. Kayak Legend of Zelda, Mario Bros, Mega Man, gitu-gitu. Pokoknya pada tahu lah ya. Dan Legend of Zelda ini akan membuat live actionnya karena melihat Super Mario, Sonic Hedgehog itu dijadikan live action dan ternyata sukses. Dia mikir, wah masa Zelda nggak bikin live action sih, masa Zelda begini-begini aja gitu. Akhirnya pihak Nintendo menggandeng pihak Sony Pictures Entertainment untuk membuat film live action ini, Legend of Zelda. Sebenarnya ini udah banyak banget yang mengantisipasi ya, fans dari Nintendo maupun fans dari Zelda itu sendiri. Dan mereka percaya kalau misalnya film live action ini akan menjadi kesuksesan yang besar. Karena sebelum jadi pun udah banyak fansnya, sebelum jadi filmnya pun udah banyak yang mengantisipasi gitu ya. Cuman ini akan menjadi bumerang untuk mereka juga kalau misalnya mereka tidak memenuhi ekspektasi dari penonton-penonton yang sudah menunggu film ini keluar gitu. Oke, selanjutnya gua ada berita masih dari Hollywood ya teman-teman, masih dari US. Ini ada film dari Mark Wahlberg yang menjadi seorang ayah sekaligus suami, sekaligus juga assassin paling berbahaya di dunia. Gokil. Jadi assassin itu adalah pembunuh bayaran ya. Dan film terbaru ini disutradarai oleh Simon Silen Jones yang dibintangi oleh Mark Wahlberg dan segelintir caster yang lainnya. Ini udah mengeluarkan official trailernya ternyata. Jadi film ini itu tentang Mark Wahlberg yang digambarkan sebagai orang yang sudah pensiun dari pekerjaan lamanya sebagai assassin dan sekarang menjalankan hidupnya itu menjadi ya udah warga biasa aja gitu, menjadi sesosok ayah yang biasa saja, memiliki keluarga yang harmonis yang biasa saja. Tapi musuh dari pekerjaan dia yang sebelumnya itu belum puas untuk membalas dendam kepada Mark Wahlberg. Jadi dia mencari kemana tempat tinggal Mark Wahlberg, akhirnya ketemu dan disitulah konflik terjadi di mana musuhnya Mark Wahlberg ingin membalaskan dendamnya secara penuh ya. Dan dari sini Mark Wahlberg pun berpikir, wah kayaknya gue nggak bisa sepenuhnya pensiun nih. Akhirnya dia menjaga keluarganya dengan cara apapun asal keluarganya sehat walafiat. Dan ini akan keluar di bulan Desember nanti. Itu kayaknya keluar itu deh, di luar Indonesia dulu atau di luar Asia ya. Dan nanti di Indonesia mungkin saja di Desember juga. Being your husband and their father, that's the real me. You're
like James Bond in a minivan. I love that minivan. I need to be that guy one last time for us. Look at you playing the family man. I'm not playing. This is my life. Hey. I'm kind of into spontaneous dance. Wait. Go. Mwah! New record. Oke, ini berita yang terakhir. Ada film parodi Barbenheimer ya. Ini resmi dibuat dengan budget hanya dengan $1 juta nih. Jadi internet ini diramaikan dengan postingan parodi Barbie live action dan Oppenheimer ya. Banyak yang bikin poster-poster ini dengan konsepnya itu konsep albumnya si ini Pink Floyd ya, yang salaman dengan orang yang kebakaran. Nah itu gitu. Jadi Barbie dan Oppenheimer itu bersalaman dengan konsep posternya Pink Floyd. Dan ternyata dari poster-poster ini, dari banyak yang yang seneng dengan poster ini, wah kayaknya bagus nih kalau misalnya dijadiin film parodi. Ternyata beneran kejadian ya. Jadi Barbenheimer ini adalah film parodi dari kedua film yang laku banget. Nanti akan disutradari oleh Charles Band, dan film ini akan menjadi sebuah film yang memiliki vibes Barbie dengan dark comedy. Jadi dark komedinya diambil dari Oppenheimer ya teman-teman ya. Jadi film ini menceritakan tentang sebuah boneka ilmuwan menciptakan bom nuklir untuk dijatuhkan ke umat manusia, karena mereka pikir umat manusia itu kelakuannya tuh udah makin parah, mereka bisa menghancurkan dunia lebih parah daripada bom nuklir. Nah, gimana nanti filmnya akan menjadi seperti apa, gue nggak tahu tuh. Walaupun ini dengan termasuk film yang low budget, tapi kita lihat saja bagaimana akan menjadi film ini, akan menjadi seperti apa gitu maksudnya. Bisa ya bang ya, potongannya bang ya, maaf bang. Oke, kita masuk ke segmen selanjutnya teman-teman ya. Setelah tadi kita membahas film-film terbaik yang berasal dari kisah nyata, dan yang kedua adalah berita tentang film-film. Yang ketiga, ini gue pengen ngebahas soal Martin Scorsese Must Watch Movie Before You Die. Gokil. Ini sebelum lu meninggal, lu wajib nonton film ini nih. Gue bakal memberikan 3 film terbaik dari Martin Scorsese. Yang pertama adalah Wolf of Wall Street. Nah, ini pasti udah banyak banget yang nonton ya. Jadi Wolf of Wall Street ini bercerita tentang seorang broker yang ada di New York ya, yang bernama Jordan Belfort, dibintangi oleh caster-caster terkenal seperti Leonardo DiCaprio, terus Matthew McConaughey, terus pokoknya banyak banget ya. Dan ini tuh sebenarnya film yang sangat-sangat menjadi film yang bagus karena acting yang bagus teman-teman. Karena aktornya juga bagus, tentu saja actingnya juga bagus banget. Akan tetapi, acting yang bagus tanpa eksekusi yang bagus juga, ini akan menjadi film yang biasa aja teman-teman. Tetap jelek aja gitu. Dan kenapa ini masuk ke list gua? Karena ini film yang outstanding banget. Outstanding. Sinematografinya keren banget, terus plotnya dan pacingnya nggak terlalu cepet, tapi plotnya ini banyak banget teman-teman ya. Walaupun plotnya banyak, tapi nggak bikin kita bingung. Tetap kita bisa menikmati film ini, bisa ngikutin film ini dengan hikmat ya. Tentu saja dibalut dengan komedi-komedi ringan dan karakter build up yang luar biasa sekali. Dan film ini juga memberitahu proses kejatuhannya instansi yang bergelut di dunia korupsi dan penipuan, dari mereka yang kaya banget ya sampai mereka jatuh sekali. Nah, ini dia nih. Lu bisa bayangin lah ya gimana intensnya kejadian-kejadian itu. Selanjutnya ada The Departed. Martin Scorsese itu terkenal sebagai sutradara yang jenius banget ya. Kalau misalnya kita udah ngebahas sebuah film yang bertemakan gangster atau mafia ya. Nah, The Departed ini sendiri itu adalah film yang rilis pada tahun 2006, meremake sebuah film dari Hong Kong di tahun 2002. Film Departed ini sendiri dibintangi oleh Leonardo DiCaprio, Matt Damon, terus ada Jack Nicholson, dan terakhir ada Mark Wahlberg. Dan sisanya caster-caster lainnya ya teman-teman ya. Menceritakan soal bos
dari gangster asal Irlandia ini yang sangat merajalela di Amerika waktu itu. Dan bos gangster ini berniat untuk memasukkan salah satu anak buahnya ke dalam kantor kepolisian. Jadi bosnya itu pengen tahu di kepolisian itu kerjanya gimana, terus mereka ya pokoknya segala macem lah ya. Nah, di waktu yang sama di sisi lain nih, si kantor kepolisian ini, pihak kepolisian ini memasukkan salah satu anak buahnya ke dalam lingkup internal gangster Irlandia ini. Jadi mereka sama-sama mengoper anak buah mereka untuk menjadi mata-mata. Dan di situ lu bisa kebayang deh gimana menegangkannya orang-orang itu bekerja di tengah-tengah musuhnya mereka, ya. Kalau misalnya lu belum pernah nonton film ini, lu harus nonton film ini karena ini salah satu film yang wajib untuk lu tonton. What are you waiting for, honestly? I mean, do you want him to chop me up and feed me to the poor? Is that what you guys want? How's your brother? Yang terakhir ada Goodfellas. Goodfellas ini menjadi film yang sangat-sangat ikonik sekali, tentu saja tentang gangster. Itu dia kenapa gue bilang Martin Scorsese ini salah satu sutradara yang jenius kalau misalnya udah membahas salah satu film bertemakan gangster atau mafia. Dan dari segala aspek film ini itu benar-benar bagus banget, nggak ada minusnya. Dari segi cerita, quick cut, dari needle dropnya itu bagus-bagus banget. Bahkan soundtracknya juga itu pun bagus banget teman-teman ya. Susah banget nih kalau misalnya gue jelasin pakai kata-kata sebagus apa nih film ini. Dan buat lo yang belum pernah nonton, gue sangat mengasihani lo dah kalau misalnya lo belum pernah nonton ini ya teman-teman, karena ini menjadi film yang worth every second gitu, sangat-sangat worth it. Setiap detiknya nih sangat-sangat worth it sekali. Dari pemilihan karakter build up-nya dan konfliknya itu adalah aspek-aspek yang paling penting menurut gue di dalam film ini. Muscle, we had it all just for the asking. It's gonna be a good summer. It was a glorious time. In a world that's powered by violence, on the streets where the violent have power, a new generation carries on an old tradition. Oke, itu dia teman-teman Cinepod kali ini yang sudah kita bahas tadi, film-film terbaik yang diambil dari kisah nyata versi Cinemax yang sudah kita masukkan ke dalam list kita, yang sudah kita kurasi tentunya. Berita-berita update tentang film-film itu juga udah kita masukkan ke list pada episode kali ini. Dan untuk yang segmen terakhir kita udah memberikan penjelasan ke lu betapa bagusnya film-film dari Martin Scorsese ya. Nggak ada yang gagal lah kasarnya. 50 tahun sudah berkarya, dia udah membuat banyak sekali film dan filmnya itu bagus-bagus menurut gua. Oke, kira-kira segitu dulu episode Cinepod kali ini. Setelah kita tadi pembahasan panjang ya, kira-kira segitu dulu. Gua Dilan pamit. Cinemax masih ada. Keep roll and cut. Versi kita nih, versi Cinemax yang diambil dari kisah nyata. Bang, ini ringtone-nya putek bang, masih bunyi bang. Perang Dunia Kedua. Jerman tuh Perang Dunia Kedua ya bang? Cinematography-nya keren bang. There's action. Sama Jordan Belfort dibintangi oleh caster-caster terkenal seperti Yuda Keling. Siapa itu?